Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Rumah Belajar Ilmu Komputer. Kali ini background saya cerah banget ya dibanding kemarin-kemarin yang pakai hitam gitu ya. Nah, tema kita hari ini sangat berbeda dengan yang kemarin, gitu ya. Maksudnya sangat berbeda adalah kalau kemarin klasifikasi teknik algoritma dengan blind search atau pencarian buta, kali ini kita akan memakai teknik yang heuristic search, yaitu pencarian terbimbing atau pencarian yang disertai dengan informasi tambahan. Kalau yang blind search kemarin kita dikasih 3 jalur, kita nggak tahu di dalamnya ada seperti apa gitu ya kondisinya, pokoknya kita suruh jalan. Nah, kali ini kalau heuristic search itu bisa disebut dengan pencarian yang lebih optimal gitu ya. Nanti ada informasi misalnya jaraknya seperti apa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang belum sempat melihat klasifikasi teknik pencarian yang blind search dan algoritmanya, silakan klik link yang ada di atas gitu ya. Ada beberapa yang sudah saya jelaskan. Baik, kita lanjut. Untuk hari ini kita membahas tentang heuristic search. Salah satu algoritma heuristic search adalah best first search gitu ya. Nah, teman-teman ini nanti ada sedikit kerancuan gitu ya. Kemarin kalau ini disingkat BFS juga Bu, padahal kemarin yang breadth first search gitu ya. Nah, ini best first search, jadi nggak usah saya singkat ya, takutnya nanti salah kaprah dengan yang kemarin. Nah, best first search itu seperti apa? Jadi hari ini kita menyelesaikan permasalahan dengan teknik pencarian terbimbing menggunakan algoritma Bayes first search. Nah, di atas ini sudah saya sertakan kembali bahwa heuristic search itu banyak sekali algoritmanya. Ada Grady, Astad, general and test, hill climbing, genetic algorithm, dan yang lainnya. Kali ini kita akan membahas tentang Bayes first search nanti disertai dengan studi kasus. Oke. Nah, heuristic search sendiri ini apa sih, Bu? Nah, dia itu pastinya lebih efektif daripada yang blind search kemarin. Nah, dia menggunakan pengetahuan yang lebih spesifik di luar definisi awal, di luar, oh ini ada 3 jalur, jadi ada informasi-informasi yang lebih spesifik. Fungsi heuristik ini adalah aturan-aturan yang digunakan untuk mendapatkan solusi yang diinginkan, katakanlah berdasarkan apa, heuristik jarak, kos, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, heuristik itu adalah sebuah faktor gitu ya, sebuah faktor aturan solusi yang ingin didapatkan seperti apa. Oke. Nah, nilai heuristik di Bayes first search itu adalah berdasarkan ukuran fungsi tertentu Fn gitu ya. Kemudian kalau yang di Bayes first search adalah sama dengan Hn itu fungsi heuristik estimasi. Contohnya dalam studi kasus ini adalah jarak gitu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke studi kasus ya teman-teman. Jadi ini studi kasus tentang Bayes first search. Saya ada sebuah jalur graph. Nah, saya pengen dari A ke Z gitu ya. Nah, dari A ke Z ini ketutup panah ya. Nah, yang saya merah itu Z sebenarnya teman-teman. Nah, gimana caranya kalau menggunakan algoritma ini? Yuk kita step by step aja ya teman-teman. Ini benar-benar saya rincikan step by step supaya teman-teman bisa memahami. Oke, yang pertama gitu ya. Yang pertama yang sebelah kiri ini adalah soalnya. Nah, sebelah kanan ini jalan step by step-nya. Oke. Nah, Bayes first search ini akan mencari yang paling optimal gitu ya. Oke, yang pertama coba teman-teman lihat yang sebelah kanan. Mulai dari root-nya tadi kan A, start inisial startnya ya. Kemudian nah, seperti yang saya sebutkan, kalau heuristic search itu ada bobotnya gitu ya teman-teman. Nah, itu ada jalur A ke B, itu bobotnya 4, katakanlah 4 kilometer gitu ya. Kemudian A ke C itu 5 kilometer. Nah, step pertama teman-teman, antara 4 sama 5, ini kecil yang mana gitu. Logikanya adalah semakin semakin kecil jaraknya, berarti kan cepat nyampe gitu ya teman-teman. Nah, antara 4 dan 5, ini ternyata kan lebih kecil yang 4. Jarak A ke B daripada milih jalur yang A ke C. Jadi yang jalan duluan adalah yang A ke B. Nah, A ke B ini jalan duluan teman-teman. Nah,
Untuk sementara jalurnya ini ada 2 jalur A ke B, A sama C. Oke, yang saya kotak biru itu adalah jalur yang kita jalan dulu karena lebih kecil. 4 sama 5 kan lebih kecil 4 ya. Oke, next. Selanjutnya, nah setelah dari B yang panah itu ya, dari B panah gitu ya, dia jalan. Nah, yang sebelah kiri itu soalnya ya teman-teman. Jadi dari B itu kan dia ada jalur ke D. Nah, B ke D ada bobotnya 3 gitu ya. 3 B ke D 3 dibandingkan A ke C yang jalur sebelumnya yang belum dipakai, yang masih close gitu ya, itu adalah 5. 3 sama 5 besarnya mana? Tetap yang 3 gitu ya. Nah, maka dari itu jalur ke D itu dari B ke D ini akan dilanjutkan. Yang A ke C masih di close. Nah, di open selanjutnya. Nah, ini yang saya kasih tanda merah ya, panah merah itu teman-teman. Dari D dilanjut lagi gitu ya. Oh, D itu ada ke E, bobotnya 4. Nah, 4 dibandingkan lagi sama yang close tadi A ke C 5. Masih tetap kecil yang D ke E. Lanjut lagi. Nah, coba lihat soalnya sebelah kiri ya, teman-teman. Dari E itu ada jalur ke G gitu ya, teman-teman. Nah, ini jalurnya ke G. Nah, dilanjut G itu 6. Ternyata nanti ketemu A, B, D, E, G, yang terakhir di G itu jalur terakhir adalah bobotnya 6, sedangkan A ke C itu adalah 5, maka yang E ke G di close dulu, kita open yang A ke C. Nah, berangkat lagi dari C. C akan melanjutkan perjalanannya nih, gitu ya. Nah, melanjutkan perjalanannya dari C itu ternyata ada beberapa cabang gitu. Ada yang ke E, ada yang ke F. Dilihat bobotnya berapa. Oh, ternyata C ke E itu bobotnya 3, C ke F bobotnya 2. Nah, bobot 6, 3, 2. Emang yang paling kecil siapa? Oh, yang paling kecil adalah A, C ke F. Nah, jalur F ini akan dilanjutkan, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Ini yang saya biru, terus saya kasih panah merah. Itu yang akan melanjutkan perjalanan karena itu paling kecil. Baik, oke, setelah ke F, dia jalurnya satu aja gitu ya, ke I. I itu 4 gitu ya. Ternyata di situ sudah jalan buntu, nggak ada jalur ke goal kita. Goal kita kan ke Z ya teman-teman. Nah, itu jalur itu dicoret sudah tidak masuk dalam apa ya, jalur yang akan di tracking mana yang optimal karena dia sudah mentok gang buntu gitu ya sederhananya. Oke, berarti kita melanjutkan yang kotak biru yang bawahnya karena ACE adalah 3, ABDE 4, masih kecil yang bawah. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan di situ dari E kita lanjutkan. Oh, E itu ternyata ada jalur ke G gitu ya. Ke G tadi 6, ternyata gitu ya. Itu jalurnya 6, ternyata jalur yang lama yang sudah kita close tadi terakhir itu juga 6. Pilih yang mana, Bu? Salah satu aja, nggak apa-apa terserah. Nah, saya pilih yang atas ya, teman-teman. Nah, setelah saya pilih di atas yang G itu, nah dari G itu ternyata ada 3 jalur gitu, yaitu ke J, ke Z, sama ke H, teman-teman. 4, sama ke F gitu ya. Nah, coba kita tracking satu persatu. Bobotnya berapa? Tulis di bagian sini ya teman-teman. G ke J ternyata 4, G ke Z ternyata 7 loh. Ini saya kasih bintang biru gitu. Bu, ini kan sudah sampai ke tujuannya. Katanya ke Z, tapi ini kan pencarian optimal best first serve teman-teman. Ini akan masih mencari node-node yang lain gitu, karena dicari yang paling optimal. Jadi masih akan jalan sampai semuanya selesai gitu ya. Oke, G ke Z itu 7. Nah, di kotak tabel ini gold-nya, oh ini yes gitu ya. Oke, tapi masih melanjutkan yang lain. Kemudian G ke H ini adalah 2. Ternyata gang buntu selesai gitu ya. Selesai di situ, maka dicoret gitu ya teman-teman. Nah, dicoret, kita melanjutkan, coba lihat di sini gitu ya teman-teman. Nah, ternyata 6 yang satunya tadi kan sudah ketemu sampai G ke H gitu ya, ke H. H ini ternyata bisa lanjut ke Z gitu ya. Oh, ternyata 6 gitu ya, jaraknya 6. Oh, ini 6 yang tadi ya, A, B, D, E, G, H, Z, 6 ini yang pertama tadi ketemu gold-nya. Nah, setelah itu karena yang terkecil sebelumnya itu adalah A, B, D, E, G,
Nah, yang line 2 ini ya. Oke, dilanjut ke Z. Ternyata jaraknya adalah 4. Nah, G ke J adalah 4 gitu ya, teman-teman. Maka dari itu ini akan melanjutkan perjalanan gitu ya. Tapi gang buntu juga. Nah, itu dicoret juga, teman-teman. Gitu ya. Kemudian jalur yang lain yang tersisa adalah A, B, D, E, G, Z. A, B, D, E, G, Z karena yang lain belum dicari ya. Nah, GZ ini ternyata goal-nya ketemu Z. Oh, 7. Ya udah disimpan dulu sebagai jalur-jalur kita gitu ya. Nanti baru dilihat jarak yang paling dekat yang mana gitu ya. Kita simpan dulu yang bintang-bintang itu. Kemudian sisa yang paling bawah ini ya, A, C, E, G. Nah, kita lanjutkan A, C, E, G gitu ya. Kita lanjutkan berarti dia di jalur ke G, Z gitu ya. Jadi nah di situ JK tadi dicoret karena gang buntu gitu ya. ACE G gitu ya. G itu 6, 6 ACE G. Nah, ini ada Z gitu ya, ada G, ada Z. Ternyata jaraknya adalah 6, GZ6. Ternyata dia udah ketemu gold-nya ya, teman-teman. Nah, kita punya 3 nih yang sudah sesuai goal-nya ke Z. Kemudian tinggal terakhir adalah A, C, E, G, H, Z gitu ya. Muter ke bawah, yang tadi muter ke atas, ini muter ke bawah. Nah, itu jaraknya adalah yang 2 gitu ya. G, H, Z. Setelah GH2, HZ ini adalah 6. Jadi dia sudah sampai tujuan. Jadi terakhirnya adalah semua sudah tanda bintang. Jadi jalur yang dipakai itu ada 4 jalur. Nah, ada ABDGHZ, ABDEGZ, ACEGHZ, sama ACEGZ. Oke, sampai di sini paham ya, teman-teman? Sekarang dari 4 jalur ini kita akan lihat total gitu ya. Total dari estimasi jarak yang sebenarnya. Nah, contoh yang pertama A, B, D, E, G, H, Z. AB, A ke B 4. 4 tambah 3 berapa? Kemudian ditambah D ke E tambah 4 gitu ya. Kemudian ke E, kemudian ke G, ke H, ke Z. Totalnya adalah 25. Nah, solusi 4 solusi tadi dihitung gitu ya, teman-teman, dihitung lagi. Nah, ternyata solusi yang paling optimal adalah ACEGZ gitu ya, yaitu jaraknya 21. Gitu ya, teman-teman. Untuk bagaimana cara mencari dengan teknik heuristic search dengan bobot tertentu. Jadi ketika menemukan sebuah solusi gitu ya, sampai ke goal-nya jangan berhenti sampai di situ karena kita nyari yang optimal. Jadi dicari kemungkinan jalur yang lain kemudian baru ditotal secara keseluruhan jarak-jaraknya dan dicari yang paling kecil. Seperti itu untuk studi kasusnya ya, teman-teman. Big konsepnya adalah yang pertama, pilih nilai heuristik yang terkecil gitu ya. Kemudian setelah terdapat beberapa solusi jalur di jumlah, kemudian dipilih yang terkecil gitu ya. Jangan berhenti ketika menemukan solusi tapi di tracking jalurnya semuanya dulu baru nanti teman-teman cari yang terkecil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di algoritma best first search, salah satu implementasi, salah satu algoritma heuristic search. Nah, teman-teman silakan teman-teman nyari studi kasus gitu ya, kemudian selesaikan dengan best first search yang memakai heuristic search. Terima kasih untuk hari ini, semangat belajar. Terima kasih.